Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, selamat datang di mata kuliah penelitian pendidikan. Hari ini kita akan belajar tentang teknik pengumpulan data dan pengukuran. Yang akan kita pelajari hari ini adalah teknik pengumpulan data. Kita tahu ketika data dikumpulkan itu bisa dari beberapa instrumen. Yang pertama adalah wawancara, yang kedua angket atau kuesioner, yang ketiga observasi, dan yang keempat adalah studi dokumenter. Yang kedua kita akan membahas tentang perbedaan instrumen tes dan non-tes. Kemudian yang ketiga kita akan membahas teknik pengukuran antara lain tes, kemudian tes hasil belajar, tes psikologis, dan skala Likert. Kemudian yang keempat, kita akan mengenal tentang validitas atau keterukuran dan reliabilitas atau keajagan instrumen. Nah, kemudian kita akan membahas tentang perbedaan karakteristik instrumen tes dan non-tes. Di sini ada perbedaan. Yang pertama adalah instrumen tes, yaitu sifatnya adalah mengukur, bersifat mengukur. Kemudian instrumen non-tes ini sifatnya menghimpun, mengumpulkan. Kemudian perbedaan kedua, instrumen tes ada hasil pengukuran berbentuk data angka, ordinal, interval, dan rasio. Sedangkan instrumen non-tes ada hasil penghimpunan berupa data naratif atau data angka nominal. Yang ketiga, instrumen tes ini perlu standarisasi instrumen, antara lain pengujian validitas empiris, reliabilitas, dan analisis petir soal. Saudara sudah pernah melakukan pengujian ketiga ini, standarisasi instrumen dalam evaluasi penelitian pendidikan. Kemudian instrumen non-tes ini tidak perlu standarisasi instrumen, cukup dengan validitas isi dan validitas konstruk yang di judgment oleh expert judgment ya. Kemudian instrumen tes ini digunakan dalam penelitian kuantitatif, eksperimental, korelasional, komparatif, dan sejenisnya. Sedangkan instrumen non-tes digunakan dalam penelitian kualitatif, kuantitatif, deskriptif, survei, ex post facto, dan penelitian tindakan. Yang selanjutnya adalah jenis validitas instrumen. Jadi menurut jenisnya ada 3 validitas. Yang pertama adalah validitas isi, ini berkenaan dengan isi dan format instrumen. Validitas isi ini mengukur apakah instrumen tepat mengukur hal yang ingin diukur, apakah butir-butir pertanyaan telah mewakili aspek-aspek yang ingin diukur. Ini adalah validitas isi. Kedua, validitas konstruk. Validitas konstruk ini berkenaan dengan konstruk atau struktur dan karakteristik psikologis aspek yang akan diukur dengan instrumen. Misalnya perbedaan kegiatan atau perilaku individu berkenaan dengan aspek yang diukur. Validitas kriteria berkenaan dengan tingkat ketepatan instrumen mengukur segi yang akan diukur dibandingkan dengan hasil pengukuran yang menjadi kriterianya. Kemudian, teknik dan instrumen pengumpulan data berdasarkan jenis data. Kita kan menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif diantaranya adalah nominal, ordinal, interval, rasio. Kualitatif ini jenis datanya deskriptif dan naratif. Data nominal diantaranya adalah angket, wawancara, observasi, studi dokumenter. Yang ordinalnya ada angket, wawancara, observasi, studi dokumenter. Yang interval ada angket, wawancara, observasi, studi dokumenter, skala. Yang rasio ada angket, wawancara, observasi, studi dokumenter,
skala dan tes. Ini instrumennya angket. Kalau angket itu angkat berstruktur, kalau wawancara pedoman wawancara berstruktur, kalau observasi pedoman observasi berstruktur. Kalau studi dokumenter ini pedoman studi dokumenter berstruktur. Sama baik ordinal maupun interval. Kemudian ada skala, ini instrumennya adalah skala dan checklist. Kemudian instrumen tes, teknik pengumpulan tes, instrumennya adalah tes. Ini bentuknya ada beberapa bentuk, ada kategori, ada tabel, ada skala ordinal, ada checklist, ada skala interval. Nah, kemudian kalau pendekatan kualitatif ini jenis datanya deskriptif dan naratif, teknik pengumpulan datanya wawancara, observasi, dan studi dokumenter. Instrumennya pedoman wawancara tak berstruktur, pedoman observasi tak berstruktur, dan pedoman studi dokumenter berstruktur. Data nominal ini hanya bisa diolah dengan statistik deskriptif seperti presentase, grafik, dan C kuadrat. Data ordinal ini dianalisis dengan menggunakan statistik inferensial non-parametrik seperti korelasi Rang-Spearman. Kemudian data interval dan rasio menggunakan statistik inferensial parametrik, produk moment Pearson, ANOVA, dan ANOVA. Demikian tentang teknik pengumpulan dan pengukuran data. Untuk lebih lanjutnya Anda bisa baca-baca tentang bagaimana wawancara, misalnya wawancara ada wawancara berstruktur, ada wawancara tidak berstruktur. Kemudian kuesioner, juga ada kuesioner yang ada pedomannya maupun yang tidak ada pedomannya. Ini bisa dibaca-baca gitu ya. Ada angket yang jawabannya terbuka, ada yang pertanyaan tertutup. Kalau terbuka itu berisi uraian, kalau tertutup itu antara ya dan tidak. Kemudian observasi, ada observasi partisipatif dan observasi non partisipatif. Kemudian studi dokumenter ini menganalisis dokumen tertulis, gambar maupun grafis, gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat meneliti dan silakan ketika Anda membuat proposal penelitian jangan lupa itu instrumennya disertakan, gitu ya, sehingga nanti ketika sudah ujian proposal Anda tinggal terjun ke lapangan, tidak usah membuat instrumen lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.